Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mau mempresentasikan tentang otonom, yakni IPM dan IMM. Kami beranggotakan Angga Eko Setiawan, Muhammad Alfian Jevani, dan Ilham Wahyu Santoso. Langsung saja ke materi. Sejarah berdirinya IPM. IPM merupakan organisasi pelajar yang tidak lepas dari organisasi Muhammadiyah yang berdiri sejak masa pergerakan nasional. IPM sendiri berdiri pada tahun 1919 hingga kemudian mereka berhasil eksis atau pada tahun 1958 ketika dilakukannya Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Garut, Jawa Barat, yang kemudian menerapkan hari jadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah pada 18 Juli 1961. Organisasi yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan ini awalnya hanya merupakan Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang berada di Yogyakarta dengan nama Siswa Projo pada tahun 1919. Awalnya organisasi Muhammadiyah banyak tersebar tidak hanya Siwa Projo tetapi juga IPSM atau Ikatan Pelajar Sekolah Muhammadiyah di Surakarta dan GKPM atau Gabungan Keluarga Pelajar Muhammadiyah di Malang. GKPM, IPSM, dan organisasi pelajar Muhammadiyah lain seperti Hizbul Watan dibubarkan oleh organisasi Muhammadiyah agar para pelajar mengikuti organisasi resmi yang di bawah naungan organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Kemudian nilai-nilai dasar IPM. Yang pertama, nilai keislaman atau menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Nah, Islam yang dimaksud adalah agama rahmatan til alamin yang membawa kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman bagi seluruh umat manusia yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu kedua, nilai keilmuan atau terbentuknya pelajar muslim yang berilmu. Nilai ini menunjukkan bahwa IPM memiliki perhatian serius terhadap ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan kita akan mengetahui dunia secara luas, tidak hanya sebagian saja. Lalu ketiga, nilai kekaderan atau terbentuknya pelajar muslim yang militan dan berakhlak mulia. Sebagai organisasi kader, nilai ini menjadi konsekuensi tersendiri bahwa IPM sebagai anak panah Muhammadiyah untuk mewujudkan kader yang memiliki militansi dalam berjuang. Lalu keempat, nilai kemandirian atau terbentuknya pelajar muslim yang terampil. Nilai ini ingin mewujudkan kader-kader IPM yang memiliki jiwa yang independen dan memiliki keterampilan pada bidang tertentu atau skill sebagai bentuk kemandirian personal dan gerakan tanpa tergantung pada pihak lain. Lalu kelima, nilai kemasyarakatan. Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya atau the realist Islamic Society. Nilai kemasyarakatan dalam gerakan IPM berangkat dari kesadaran IPM untuk selalu berpihak kepada cita-cita penguatan masyarakat sipil. Menjadi suatu keniscayaan jika IPM sebagai salah satu ortom Muhammadiyah menyempurnakan tujuan Muhammadiyah di kalangan pelajar. Lalu jaringan struktural IPM. Pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan tingkat ranting. Pimpinan pusat adalah kesatuan wilayah dalam ruang lingkup nasional. Pimpinan wilayah adalah kesatuan daerah-daerah dalam tingkat provinsi. Pimpinan daerah adalah kesatuan cabang-cabang dalam tingkat kabupaten atau kota. Sedangkan pimpinan cabang adalah kesatuan ranting-ranting dalam satu kecamatan. Pimpinan ranting adalah kesatuan anggota-anggota dalam satu sekolah, desa, atau kelurahan atau tempat lainnya. Saat ini Ikatan Pelajar Muhammadiyah telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan 32 pimpinan wilayah, 355 pimpinan daerah, dan sejumlah pimpinan cabang serta pimpinan ranting IPM di semua sekolah Muhammadiyah tingkat SLTP dan SLTA. Lalu strategi gerakan kritis transformatif. Yang pertama, strategi gerakan keislaman. Nah, untuk mewujudkan IPM menjadi gerakan kritis, maka strategi keislaman harus kita bangun adalah Islam yang dinamis. Internalisasi Islam transformatif dalam diri kader dan gerakan menjadi syarat mutlak. Lalu strategi gerakan kader. IPM adalah gerakan kader, maka kaderisasi merupakan tugas utama IPM dan juga sebagai media
internalisasi nilai-nilai gerakan pada setiap kader. Untuk merealisasikan tujuan ideal di atas, maka dibutuhkan strategi gerakan, yaitu yang pertama disiplin menerapkan pengkaderan dalam setiap tingkatan, kedua memperbanyak aktivitas-aktivitas perkaderan baik bersifat formal maupun informal, yang ketiga melakukan pendampingan intensif terhadap kader-kader. Untuk yang ketiga, strategi gerakan intelektual. Karakter intelektual mempunyai ciri berpikir dan bertindak secara ilmu iman amal, iman ilmu amal, dan amal ilmu amal secara dialektis. Strategi intelektual ini dapat kita wujudkan dengan berbagai cara, antara lain mentradisikan membaca sebagai aktivitas wajib kader, kedua melatih berpikir filosofis atau radikal, yang ketiga menulis sebagai media untuk menuangkan ide-ide yang ada di dalam pikiran. Untuk yang keempat, strategi gerakan budaya. Strategi gerakan budaya, IPM pun harus mampu membangun tradisi kebudayaan yang kritis transformatif. Budaya kritis transformatif adalah budaya yang disemangati oleh nilai amar ma'ruf. Karena itu strategi budaya yang dapat kita lakukan adalah membangun komunitas seni budaya yang bernuansa kritis, memproduksi artefak-artefak seni dan budaya dalam berbagai hal, seperti lagu, puisi, cerpen, karikatur, lukisan, kaos, dan lain-lain, yang isinya bermuatan nilai-nilai kritis. Untuk yang kelima, strategi gerakan kewirausahaan. Kita masih ingat kelahiran Muhammadiyah karena para pedagang yang sukses. Kyai Haji Ahmad Dahlan pun seorang pedagang. Karena itu, sejak di bangku sekolah, IPM harus mencetak para kader yang memiliki kemandirian dalam hidup. Karena itu ada beberapa strategi yang harus dicapai dalam strategi gerakan kewirausahaan ini. Yang pertama, menghidupkan dan menumbuh kembangkan koperasi sekolah yang dikelola oleh siswa atau IPM ranting sekolah. Yang kedua, mengadakan forum-forum diskusi tentang dunia kewirausahaan sebagai bekal dan modal dalam berusaha di masa yang akan datang. Yang keenam, strategi gerakan kemasyarakatan. Sebagai salah satu gerakan sosial, IPM bercita-cita mengangkat harkat dan martabat manusia, atau khususnya pelajar, dalam kondisi yang lebih manusiawi, adil, damai, dan sejahtera. Apabila ada dehumanisasi, ketidakadilan, diskriminasi, penindasan, dan pembodohan, IRM akan bersuara lantang dan maju ke depan untuk melakukan perubahan, baik itu dengan penyadaran, pendampingan, pemberdayaan maupun perlawanan. Realitas kedoliman di bumi ini semakin hari semakin canggih dan tidak kita sadari kehadirannya. Karena itu IPM harus kritis dalam membaca segala bentuk kedoliman dalam realitas ini. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Sejarah IMM pada tahun 60-an, tepatnya pada tahun 1961. Secara komparatif, mahasiswa merupakan tokoh-tokoh elit dari kalangan para intelektual. Tetapi setelah terjadinya bom sarjana pada tahun 70-an dan pada awal tahun 80-an, mahasiswa tak lagi memiliki predikat yang istimewa. Salah satunya adalah IMM, di mana organisasi ini didirikan oleh salah seorang tokoh bernama Drs. Moh Jasman Al-Kindi, ketua pertama IMM atau Restu Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang diketahui oleh H.A. Badawi. Pada dasarnya IMM didirikan atas dua faktor integral, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal bersumber dari kondisi Muhammadiyah sendiri, sedangkan aspek eksternal disebabkan oleh kondisi di luar Muhammadiyah, yaitu realitas umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Tujuan IMM. Tujuan akhir kehadiran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pertama kalinya ialah membentuk akademisi Islam dalam rangka melaksanakan tujuan Muhammadiyah. Sampai sekarang tujuan IMM masih seperti itu dengan bunyi lengkapnya: mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Kemudian
kompetensi IMM. Yang pertama, keagamaan atau religiusitas. Sebagai organisasi kader yang berisikan nilai-nilai religiusitas, IMM akan senantiasa memberikan pembaruan keagamaan menyangkut pemahaman, pemikiran, dan realisasinya dalam kehidupan, menjadikan Islam sebagai idealitas sekaligus jiwa menggerakkan. Moto yang harus kita realisasikan adalah dari Islam kita berangkat sebagai landasan dan semangat, dan kepada Islam kita berproses, Islam sebagai cita-cita. Yang kedua, keintelektualan. IMM berproses untuk menjadi pusat-pusat unggulan terutama dalam hal intelektual. Melalui wadah ini diharapkan kader-kader ikatan mampu menjadi ide-ide pembaruan dan pengembangan. Sebagai kader IMM harus mampu berpikir universal tanpa tersekat-sekat oleh aklusivisme. Sebagai salah satu dari kelompok intelektual yang memimpin kemajuan dalam berbagai lini kehidupan. Yang ketiga, kemasyarakatan. Dalam melakukan perubahan tidak bisa kita lakukan dengan segudang konsep. Yang tidak kalah pentingnya adalah perjuangan mewujudkan konsep-konsep tersebut atau ide-ide perubahan. Pada fase ini dibutuhkan kerja keras, semangat, ketabahan, kesabaran, dan stamina yang besar agar tidak berhenti di tengah jalan. Yang perlu kita sadari dan dibangun oleh kader-kader IMM adalah dalam mewujudkan perubahan peradaban yang berkemajuan dalam kehidupan. Kemudian ini ada peta konsep dari materi yang kami presentasikan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.